Kemudian ini tahap-tahapan dalam pemrograman. Satu, mendefinisikan masalah ya. Kita harus mendefinisikan masalahnya, kira-kira apa saja. Kondisi awal, inputnya, input yang tersedia itu bagaimana. Kemudian outputnya, yang diinginkan itu seperti apa. Kemudian data-data lain yang tersedia. Kemudian operator yang tersedia. Kemudian ada syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Kemudian ini contohnya, ya, contoh dari mendefinisikan masalah tadi adalah ketika kita ingin menghitung biaya percakapan telepon di wartel. Proses yang perlu diperhatikan adalah input. Kita mendefinisikan inputnya. Inputnya apa saja? Ya, kita berbicara di telepon ya dari mulai jam berapa sampai jam berapa jam kita melakukan telepon di wartel. Kemudian outputnya, output yang diinginkan adalah biaya percakapannya. Dari input yang dimasukkan, ya berapa jam kira-kira, kemudian output yang diinginkan tadi adalah biaya dari percakapannya. Kemudian data lain adalah kira-kira apa datanya, besarnya pulsa yang digunakan dan biaya per pulsa. Ya. Kemudian untuk operator ini adalah prosesnya, perhitungannya. Jadi nanti ada pengurangan, penambahan, dan perkalian dari input, dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian outputnya adalah biaya percakapan, data lainnya adalah besaran pulsa yang digunakan biaya per pulsa. Dan kemudian operatornya adalah prosesnya, yaitu pengurangan, penambahan, dan perkalian. Kemudian syarat kendala yang harus dipenuhi adalah aturan jarak dan aturan waktu. Ya, kemudian selanjutnya, langkah yang kedua setelah kita mendefinisikan masalah tadi adalah membuat algoritmanya atau struktur penyelesaian. Jadi setelah mendefinisikan masalah, kita buat algoritma atau cara-cara menyelesaikan suatu masalah tadi ya, yang sudah kita bahas tadi. Kemudian baru menulis program. Ya, inilah yang dinamakan dengan pemrograman kita, mencari solusi di sini untuk pemrograman. Ini menggunakan bahasa yang dipahami oleh komputer ya. Bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian yang selanjutnya, setelah menulis program, yang selanjutnya adalah uji dan verifikasi program. Jadi dari program yang sudah kita buat tadi, kita uji dengan memasukkan data-data. Ya, apakah data-data yang kita masukkan tersebut itu outputnya ya, outputnya itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak ya. Kalau tidak diharapkan, nanti akan terjadi perbaikan dalam programnya. Yang selanjutnya ada dokumentasi program. Dokumentasi program ini dibagi menjadi dua, yaitu dokumentasi internal dan dokumentasi eksternal. Kalau internal ya, ini adalah setiap kita menuliskan baris program sebaiknya diberi komentar atau keterangan supaya mempermudah kita untuk mengingat logika yang terdapat dalam instruksi tersebut. Ya, contoh tadi adalah dalam kurung gitu ya. Baris program, yaitu setiap kita menulis baris program komentar ya. Komentar ini kalau di bahasa C++ ya, yang sudah kalian pahami itu adalah slash double itu ya. Itu adalah komentar, yaitu adalah masuk dalam dokumentasi internal dalam pembuatan suatu programnya. Kemudian kalau eksternalnya apa? Eksternalnya adalah membuat user guide atau buku petunjuk, ya, buku modul gitu ya, aturan atau cara menjalankan program tersebut. Ya.
Untuk dokumentasi program ada dua, yaitu menggunakan komentar yang internal, yang di dalam programnya. Kalau yang di luar programnya, itu adalah kita membuat user guide atau buku petunjuk, aturan, atau cara menjalankan programnya. Kemudian yang selanjutnya ada pemeliharaan program. Ya. Jadi setelah kita membuat suatu program, itu tidak sudah tidak. Kita harus mengecek mengecek secara berkala apakah suatu program tersebut di tengah-tengah jalan itu ada kendala atau tidak, ada tiba-tiba error, mengalami error atau apa gitu. Itu kita perbaiki ya. Perbaiki di kemudian hari. Kemudian kedua, modifikasi. Modifikasi ini adalah apabila suatu perusahaan ya itu menginginkan suatu program, kemudian ternyata ada menu-menu yang ingin ditambahi di dalam program tersebut. Nah, itu nantinya akan dimodifikasi. Yaitu untuk pemeliharaan program ada dua cara, memperbaiki kekurangan dan memodifikasi. Ini untuk materi yang pemrograman dasar. Ya. Mungkin dari kalian untuk konsep dasar pemrograman ini ada yang ditanyakan sampai di sini. Gitu. Ada yang ditanyakan? Atau dari algoritma tadi ada yang belum jelas, itu bisa ditanyakan sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Sampai saat ini Belum ada yang ditanyakan. Oh ya. Ya, kalau belum ada yang ditanyakan berarti untuk tugasnya tadi flowchart soal nomor 1 dan nomor 2 nanti dikerjakan ya. Dikerjakan nanti dikumpulkan nanti biar dikumpulkan di ketua kelas saja untuk hasilnya difotokan. Kemudian untuk pengumpulannya minggu depan ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi untuk hasil pengerjaan hari ini gitu ya. Oke, Bu. Ya. siap. Ya. Mungkin hari ini cukup sekian ya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya Terima kasih, Bu.